Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan rahayu untuk kita semua. Sugeng rawuh para sedulur. Semoga senantiasa pinaringan rahmat, kesehatan, dan ketenteraman batin. Sebelum mulai, mohon tonton hingga akhir agar tidak salah paham. Dan jangan lupa klik subscribe, like, serta tinggalkan komentar positif. Semoga yang subscribe ditakdirkan menjadi orang kaya, dilapangkan rezekinya, disehatkan badannya, dan seluruh keluarganya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Langsung saja, mari kita simak pembahasannya. Dalam kepercayaan leluhur Jawa, setiap manusia lahir dengan energi tertentu yang akan membentuk jalan hidupnya. Ada orang yang tampak biasa di mata manusia, namun di alam gaib ia memiliki cahaya yang dijaga ketat oleh para leluhurnya. Cahaya ini bukan hanya simbol mistis, tetapi juga representasi dari perilaku, hati yang bersih, serta doa keturunan sebelumnya. Ciri pertama yang menandakan seseorang dijaga leluhur adalah energinya menenangkan siapa saja yang berada di dekatnya. Banyak orang merasa nyaman, aman, bahkan tanpa alasan ingin membuka diri ketika berada di dekatnya. Ini terjadi karena leluhur menjaga aura orang tersebut agar tetap bersih, sehingga memancarkan getaran positif. Orang dengan ciri ini seringkali tidak sadar bahwa banyak masalahnya selesai tanpa ia sadari. Ketika ada masalah besar, tiba-tiba muncul jalan keluar yang tidak terduga. Leluhur bekerja melalui tanda-tanda kecil, memberikan intuisi kuat, atau mempertemukan dengan orang yang membawa solusi. Ciri kedua, orang ini sering bermimpi bertemu dengan sosok tua. Entah itu kakek nenek yang sudah meninggal atau figur bijak tak dikenal. Mimpi itu terasa nyata dan meninggalkan pesan kuat. Dalam kejawen, mimpi seperti ini adalah cara leluhur memberikan petunjuk tanpa menakut-nakuti. Ciri ketiga adalah rezekinya selalu cukup meski tidak melimpah. Banyak orang mengejar kekayaan dengan cara instan. Namun mereka yang dijaga leluhur selalu memiliki rezeki yang datang di waktu tepat. Tidak lebih, tidak kurang. Kehidupannya jarang kekurangan, dan meski dalam kesulitan selalu ada tangan tak terlihat yang menolong. Dalam kehidupan modern, energi ini bisa dikaitkan dengan mindset positif dan kekuatan doa keluarga. Banyak penelitian menunjukkan bahwa ketenangan batin dan dukungan spiritual meningkatkan kualitas hidup seseorang. Leluhur tidak hanya hadir dalam ritual, tapi juga dalam DNA energi yang diwariskan. Orang dengan ciri ini harus pandai menjaga kesucian hati, tidak sombong, dan selalu menghormati akar keluarganya. Sebab, ketika ia mulai jauh dari nilai-nilai itu, perlindungan leluhur bisa melemah. Pesan leluhur, selalu ingat asalmu. Rawat hubungan dengan keluarga dan jangan berhenti berbuat baik. Itulah cara agar penjagaan ini tidak pudar. Selain energi yang terpancar dari dalam diri, leluhur juga sering memberikan tanda melalui alam sekitar. Tanda ini tidak selalu terlihat jelas, tetapi terasa jika diperhatikan dengan hati yang peka. Dalam tradisi Jawa, setiap kejadian kecil memiliki makna, terutama jika berulang tanpa alasan yang logis. Ciri pertama adalah hewan tertentu sering mendekat tanpa takut. Misalnya, burung yang selalu bertengger di halaman rumah, kucing yang mendekat meski bukan peliharaan, atau kupu-kupu yang masuk rumah tanpa sebab. Dalam ilmu Titen, ini pertanda adanya energi positif dan penjagaan dari leluhur. Hewan-hewan itu seperti utusan alam untuk mengabarkan, kamu sedang dilindungi. Ciri kedua, munculnya bau harum di waktu yang tidak biasa. Banyak orang yang merasakan wangi bunga melati atau kenanga tanpa ada sumbernya. Wangi ini biasanya datang saat malam atau saat seseorang sedang merenung. Leluhur menggunakan wangi ini sebagai pertanda kehadiran mereka. Menenangkan hati, sekaligus memberi kekuatan spiritual. Ciri ketiga, sering mendapat pertolongan dari orang asing. Misalnya, saat sedang bingung di perjalanan, ada yang tiba-tiba membantu. Atau ketika kesulitan keuangan, tiba-tiba ada rezeki tak terduga. Semua itu diyakini bukan kebetulan, melainkan cara leluhur menyalurkan bantuannya melalui orang-orang yang ditemui.
Di sisi lain, tanda gaib juga bisa hadir dalam bentuk keselamatan dari bahaya. Banyak cerita orang yang seharusnya celaka, namun lolos dari maut tanpa bisa dijelaskan. Dalam kepercayaan Jawa, ini adalah campur tangan leluhur yang masih menjaga keturunannya. Orang yang memiliki tanda-tanda ini harus berhati-hati untuk tidak menyalahgunakannya. Sebab, penjagaan leluhur bukan untuk kesombongan, melainkan untuk menguatkan jalan hidup. Semakin banyak bersyukur, semakin kuat pula perlindungan itu. Pesan leluhur, tanda-tanda ini adalah pengingat bahwa kamu tidak sendirian. Jangan abaikan sinyal kecil yang datang dari semesta, karena di sanalah doa leluhur bekerja. Penjagaan leluhur tidak datang begitu saja. Ia adalah warisan spiritual yang terhubung melalui garis darah, doa, dan perilaku keturunan. Namun, warisan ini bisa melemah jika tidak dirawat. Dalam kejawen, ada beberapa laku yang diyakini mampu memperkuat ikatan dengan leluhur, agar perlindungan mereka tetap menyertai. Ciri pertama menjaga warisan ini adalah selalu menghormati asal-usul keluarga. Orang yang melupakan leluhurnya, apalagi meremehkan tradisi, biasanya akan kehilangan pegangan gaib yang selama ini melindungi. Mengingat asal-usul bukan berarti terjebak di masa lalu, tetapi memahami bahwa energi leluhur hidup dalam diri setiap keturunannya. Ciri kedua, menjaga hati dari iri, dengki, dan niat buruk. Leluhur hanya akan menjaga keturunan yang menjaga diri dari perbuatan yang merusak. Orang dengan hati bersih akan lebih mudah menerima petunjuk gaib, sedangkan hati yang kotor membuat sinyal itu kabur. Inilah sebabnya mengapa leluhur sering hadir dalam mimpi, hanya kepada keturunan yang tulus. Ciri ketiga, melakukan sedekah dan doa khusus. Dalam tradisi Jawa, ada yang disebut selamatan atau nyekar ke makam leluhur. Bukan untuk menyembah, tetapi sebagai wujud terima kasih dan penghormatan. Sedekah yang diniatkan untuk mendoakan arwah leluhur akan membuka jalan rezeki, menenangkan batin sekaligus memperkuat ikatan spiritual. Selain itu, menjaga rumah agar tetap bersih dan penuh doa juga bagian penting. Rumah adalah tempat energi berkumpul. Jika penuh pertengkaran atau kata-kata buruk, penjagaan leluhur bisa melemah. Sebaliknya, rumah yang tenang dan sering didoakan akan memantulkan energi positif yang memanggil perlindungan. Dalam kehidupan modern, menjaga warisan leluhur bisa dilakukan dengan sederhana, menghormati orang tua, merawat hubungan keluarga, tidak melupakan doa, serta hidup dengan niat baik. Leluhur tidak menuntut banyak, mereka hanya ingin keturunannya meneruskan nilai-nilai yang mereka perjuangkan. Pesan leluhur, rawatlah warisan ini dengan hati yang bersih. Selama engkau menjaga diri, kami akan selalu ada di setiap langkahmu.